here. Right there? See. They're called routing numbers. So where do the checks get routed to? I've decided to get off the road for a while. I've taken a night job at a hospital and met some really nice people. Feels good. Pria ini adalah Carl Henretti. Hari itu ia akan mengekstradisi pria muda bernama Frank Abagnale Jr. Frank adalah buronan Carl selama 4 tahun. Ia merupakan pembuat cek palsu yang telah menggaruk puluhan juta dolar. Frank berhasil ditangkap oleh Carl di negara Prancis, namun polisi di sana menahannya karena Frank juga telah melakukan penipuan cek palsu di negara tersebut. Frank William Abagnale. 6 tahun sebelumnya, terlihat pria bernama Frank William Abagnale mendapatkan penghargaan dari wali kota di sebuah komunitas yang ia ikuti. William bersama Frank Jr. dan juga istrinya bernama Paula. Semua orang di komunitas bertepuk tangan dengan dari William. Singkat cerita, William dan keluarganya telah berada di rumah dan mereka merayakan penghargaan yang diperoleh ayahnya itu. Keluarga Frank terlihat sangat bahagia. Suatu waktu di pagi hari terlihat William mengajak Frank Jr. ke suatu tempat di mana anaknya itu diminta untuk menunggu di mobil. Hingga terlihat William sedang mengajukan pinjaman di sebuah bank besar. William berusaha untuk mendapatkannya, namun manajer bank itu menolaknya karena Frank William tengah berurusan dengan IRS terkait penggelapan pajak yang menimpanya. Kemudian William menjual mobil mewahnya karena tidak berhasil mengajukan pinjaman. William juga menjual rumah dan pindah ke rumah susun. Suatu hari terlihat Frank Jr. pergi ke sekolah baru bersama ibunya. Namun di sekolah itu Frank Jr. berpura-pura menjadi guru selama seminggu. Bahkan mengajak para wali muridnya untuk melakukan study tour. Dan semua murid pun percaya hingga orang tua Frank Jr. dipanggil kepala sekolah. I came all the way from Dixon. I always sell for Roberta. Excuse me, why aren't you reading? Singkat cerita, pada saat Frank Jr. pulang dari sekolah, ia terkejut dengan pria yang ada di rumahnya. Ternyata pria itu bernama Dick Cancer. Ia sedang mengurus perceraian orang tuanya. Lalu ketika Frank diminta untuk mengisi surat di mana menyatakan dia akan ikut dengan siapa, Frank pun kabur dari rumah. Frank tinggal di hotel. Namun ketika malam, ia diusir oleh pemilik hotel itu karena cek dari ayahnya itu ditolak oleh bank. Frank pun berpikir bagaimana dirinya bertahan di luar dengan bermodalkan cek yang sudah kadaluarsa. Kemudian Frank pun mengganti nama cek itu dan mencoba menukar di beberapa bank. Namun kesemuanya ditolak dengan berbagai alasan. Hingga ia melihat pilot dengan beberapa pramugari menuju hotel. Frank Jr. terus memandangi pilot itu sampai ke dalam hotel. Hingga kemudian Frank mengirim surat kepada ayahnya dan mengatakan jika dirinya akan menjadi pilot. Singkat cerita, Frank Jr. pun menjadi seorang siswa yang sedang mengumpulkan bahan di mading sekolahnya. Ia mendatangi kantor penerbangan pesawat Pan Am. Frank Jr. menggali semua informasi tentang pilot. Dan kemudian ia memesan seragam pilot di perusahaan Pan Am dengan mengaku dirinya adalah co-pilot yang seragamnya hilang. Frank pun membuat seragam pilot Pan Am. Frank pun berjalan mengenakan seragam pilot dan semua mata tertuju padanya dengan senyuman. Frank kini berhasil menukarkan cek dengan menggunakan seragam pilot, hingga ia mendapatkan informasi jika dirinya bisa menukarkan cek gaji dari maskapai penerbangan. Frank pun membuat cek gaji di perusahaan Pan Am. Ia lalu menukarkan cek itu dan selalu berhasil menukarkan cek hingga puluhan juta dolar. Kemudian Frank juga memanfaatkan penerbangan gratis karena dirinya kini adalah seorang pilot. Tidak lupa Frank juga menggoda pramugari dan Frank berhasil mendapatkan surabinya. No. Yes. 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 Suatu waktu pada saat Frank tengah menukarkan cek, ia menggoda salah satu teller di sana. Di saat itulah Frank memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi terkait pengkodean cek. Dan kemudian Frank mengikuti sebuah lelang mesin pengkodean. Frank pun mendapatkan mesin itu. Di sisi lain, di tengah keberhasilan Frank dalam mencarikan cek palsu buatannya yang semakin canggih, terlihat Carl Henretti, seorang agen FBI yang sedang menyelidiki kejahatan pemalsuan cek, salah satunya adalah yang dilakukan oleh Frank Jr. Suatu hari, Frank Jr. bertemu dengan ayahnya di sebuah restoran mewah. Ia juga memberikan hadiah sebuah kunci mobil mewah bermerek Cadillac. Namun ayahnya menolak karena dirinya masih di bawah pengawasan IRS. Ayahnya sangat bangga melihat Frank menggunakan seragam pilot dan memberikan hadiah mobil.
It's the keys to a 1965 Cadillac DeVille convertible, brand new, Dad. Terlihat juga kalau Henriette bersama rekannya tengah menyelidiki cek di sebuah hotel, di mana hotel itu menerima pembayaran menggunakan cek palsu. Dan pemilik itu juga mengatakan jika orang itu masih menginap di hotelnya. Carl pun cepat bergerak, ia langsung menuju ke ruangan yang dimaksud. Kemudian ia mendobrak kamar itu. Frank Jr. pun muncul dari kamar mandi dengan tenang, ia mengaku Barry Allen dari dinas rahasia. Frank mengatakan jika Carl terlambat dan dirinya berhasil meringkus penjahat itu sembari menunjukkan seseorang dari balik jendela. Kemudian Frank ini membawa beberapa bukti dan menyuruh Carl untuk tetap di ruangan agar semua bukti tidak hilang. Beberapa saat kemudian Carl pun sadar jika dirinya telah ditipu oleh pria yang mengaku bernama Barry Allen. Relax! You're late, alright? My name's Alan, Barry Allen, United States Secret Service. Your boy just tried to... Suatu hari di malam Natal, terlihat Carl Henriette sedang lembur mendapatkan telepon dari Frank Jr. Ia memberikan detail informasi dirinya saat ini. Frank juga meminta maaf dengan apa yang dilakukan pada saat itu. Namun Henriette tidak percaya dan mengatakan jika Frank menelponnya bukan ingin minta maaf, karena dirinya tidak memiliki orang lain untuk ditelepon. Frank pun marah dan menutup teleponnya. Di pagi hari terlihat Carl sedang menikmati kopi sembari mencari tahu pelaku bernama Barry Allen. Namun, saat itu juga pelayan di coffee shop mengatakan jika Barry Allen adalah The Flash dari serial komik The Flash. Dari situlah Carl mengetahui jika pelaku yang mereka kejar masih anak-anak. Kemudian ia meminta rekannya untuk mencari tahu siapa anak-anak yang telah kabur di kota New York. Singkat waktu, Carl yang telah mendapatkan informasi terkait penipuan itu mengunjungi rumah Paula, ibu dari Frank Jr. Paula telah menikah dengan Jack Banner, teman mantan suaminya di komunitas. Paula mengatakan jika ia bertemu dengan ayah Frank saat William Abagnale bertugas di desa Monticard di Paris, Perancis. Carl pun menggali informasi terkait Frank Abagnale Jr. melalui ibunya. Carl juga meminta foto Frank Jr. dan benar jika Barry Allen adalah orang yang sama dengan Frank Jr. Di sisi lain terlihat Frank mengadakan pesta, namun kemudian salah satu temannya mengalami insiden. Frank pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Namun, ia bertemu dengan salah satu perawat bernama Brenda dan Frank berhasil menggodanya. Kemudian Frank pun berniat untuk menjadi dokter. Frank menyiapkan semua yang dibutuhkan, ijazah kedokteran Harvard dan resume palsu. Ia lalu melamar menjadi dokter di rumah sakit tempat Brenda bekerja. Berbekal keahliannya dalam berkomunikasi, akhirnya Frank pun diterima menjadi dokter di rumah sakit itu, walaupun ditempatkan di IGD. Frank terus mempelajari bagaimana cara menjadi dokter melalui video. Frank dan Brenda pun semakin dekat dan intens, bahkan ia berjanji menikahi Brenda. Jasmine, it's Mace. It's strong. Nurse Brown. Di sisi lain terlihat Carl tengah mengunjungi William Abagnale, ayah dari Frank Jr. Carl tidak mendapatkan informasi menarik dari William. Ia hanya mendapatkan sebuah alamat di mana ia tinggal pada surat yang terakhir Frank kirim ke ayahnya. Lalu kemudian Carl dan rekannya pergi ke alamat itu. Namun rumah itu telah kosong. Tetapi Carl menemukan sebuah ijazah di mana Frank menjadi seorang dokter dan mengganti namanya. Frank Jr. pun akhirnya menemui orang tua Brenda. Ayah Brenda adalah seorang pengacara. Frank pun mengatakan jika dirinya adalah seorang dokter, namun ia juga adalah lulusan pengacara. Hal itu membuat orang tua Brenda menerima Frank untuk mengambil putrinya dan menentukan tanggal pernikahannya. Singkat cerita, ayah Brenda yang percaya jika Frank adalah lulusan pengacara pun menjadikan Frank asistennya di kantor. Seperti biasa, Frank pun mempelajari bagaimana cara kerja menjadi seorang pengacara melalui video. Frank Jr. terlihat menemui ayahnya. Ia memberikan undangan di mana dirinya akan menikah dengan Brenda. Saat itu juga William mengatakan jika FBI mencari keberadaan Frank. Frank pun lalu meninggalkan ayahnya. Di malamnya Frank menelpon Carl. Ia mengatakan jika dirinya akan menyudahi perbuatan gila itu dan ingin hidup tenang karena dirinya akan segera menikah. Namun Carl tetap akan memburu Frank karena telah merugikan puluhan juta dolar. Frank lalu menyuruh rekannya untuk mencari informasi di seluruh koran tanggal pernikahan Frank. Singkat cerita, pada saat Frank dan Brenda tengah merayakan pernikahannya, terlihat Carl di acara itu dan mengatakan jika ingin menangkap Frank dan menjelaskan semua pada ayah Brenda.
Frank yang telah melihat kedatangan anggota FBI itu lalu mempersiapkan dirinya untuk kabur. Brenda yang melihatnya akhirnya mengetahui dan Frank meminta Brenda untuk menemuinya di bandara 2 hari kemudian dan jangan mengatakan pada siapapun. Suatu hari di bandara terlihat Brenda yang berdiri dan Frank bersiap akan menjemput Brenda. Namun, Frank melihat ada banyak anggota FBI. Di hari itu, Frank tidak jadi membawa Brenda. Pada akhirnya Frank menghubungi sekolah pramugari, di mana dirinya mengaku utusan dari penerbangan Pan Am dan akan melakukan perekrutan pramugari. 8 young ladies to be part of Pan Am's future stewardess flight crew program. Now these 8 young ladies will come in. Singkat cerita, Frank telah bersama beberapa pramugari yang ia pilih hendak menuju ke pesawat. Semua orang di sana fokus pada pramugari yang ada di sekitar Frank. Frank pun berhasil lolos dari FBI. Kemudian ia menelpon Carl dan mengatakan jika ada pria mengenakan seragam pilot Pan Am di mobil putih di Terminal J. Carl pun langsung mengajak rekannya untuk menangkap pria yang dimaksud. Namun ternyata orang itu dibayar oleh Frank untuk mengenakan seragam Pan Am. Dan Frank Jr. Abagnale berhasil terbang keluar dari Miami. 7 bulan kemudian, Carl melaporkan pada bosnya di mana ditemukan sebuah cek yang sangat asli berkeliaran di beberapa negara di Eropa. Carl baru saja mendapatkan laporan itu karena bank baru menyadari di mana cek itu sangat terlihat asli. Bosnya pun tidak memberikan perintah apapun pada Carl karena kegagalan dirinya menangkap Frank beberapa bulan yang lalu. Kemudian Carl mencari informasi sendiri di perusahaan percetakan. Carl pun menemukan tempat di mana cek itu dicetak, yaitu di negara Prancis. Carl pun teringat jika Paula, ibu dari Frank, berasal dari Montricard, Paris, Prancis. Tanpa membuang waktu, Carl pun menuju desa itu. Terlihat ia di dalam gedung menemukan Frank yang sedang sibuk mencetak cek. Frank yang mengetahui kedatangan Carl tidak takut dengan gertakan Carl yang mengatakan ada beberapa anggota di luar. Dan jika Frank kabur maka akan menghabisinya. Namun pada akhirnya Frank pun menyerahkan tangannya pada Carl untuk diborgol. Singkat cerita, pada saat mereka berada di luar, kemudian datang beberapa polisi Perancis menangkap dan memasukkan Frank ke dalam mobil. Carl pun berteriak dan berjanji akan mengekstradisi Frank ke Amerika Serikat. Kemudian adegan beralih di mana Frank berhasil diekstradisi oleh Carl. Carl berjanji jika tiba di bandara Frank akan diizinkan menelpon ayahnya, William Abagnale. Namun kemudian Carl mengatakan jika ayahnya sudah tiada karena kecelakaan. Frank yang mendengar itu sangat terpukul dan sedih. Ia sangat marah, lalu pergi ke toilet. Singkat cerita, Carl pun merasa curiga karena Frank tidak kembali dari toilet. Carl dan rekannya mendobrak toilet itu dan ternyata kosong. Frank telah kabur melalui celah di toilet menuju ban pesawat. Kemudian pada saat pesawat akan mendarat, Frank pun turun melalui ban dan berlari keluar. Di malam hari terlihat Frank mengunjungi rumah Paula, ibunya. Namun ia melihat ibunya telah menikah dan memiliki anak perempuan. Frank pun sangat sedih dan saat itu juga Carl dan anggota FBI yang lainnya telah berada di situ dan mengepungnya. Dengan sukarela, Frank lalu menyerahkan dirinya. Frank pun dihukum 12 tahun di penjara Atlanta. Saat Frank di penjara, terlihat Carl mengunjunginya dengan membawa cek palsu yang ditemukan. Dan Frank bisa memecahkan cek palsu itu. Keahlian Frank ini menarik perhatian Carl hingga ia membawa bosnya untuk melakukan tes terhadap Frank. Dan benar saja, Frank mengetahui semuanya. Kemudian Frank pun ditawari untuk bekerja dengan FBI menjalani sisa hukumannya di bawah pengawasan Carl Henretti. Dan Frank pun setuju. Setiap hari Frank bekerja di kantor FBI untuk memeriksa cek palsu yang mereka temukan. Hingga Carl ingin mengenang di mana ia sering terbang gratis mengenakan seragam pilot. Di saat itu Carl melihatnya, namun tidak melarang karena Carl percaya Frank akan kembali ke kantor. Pada saat hari Senin terlihat Carl yang sedang cemas karena Frank belum ada di kantor. Namun, pada saat Carl melakukan pemeriksaan, disitulah Frank muncul dan memecahkan kasus cek yang FBI temukan. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. See you.